Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmayani Nasution sebagai moderator. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi GLP yang berjudul Konsep Peralatan Laboratorium. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu sekaligus dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Mayangsari SSI MSI. Lanjut saja kepada pembicara pertama, Syafrina Delina Lubis, yang akan membawakan materi alat dasar-dasar pemilihan alat. Kepada teman kita tersebut, dipersilahkan. Saya Syafrida Delina Baru Lubis akan menjelaskan bagian A. Yang pertama, dasar-dasar pemilihan alat. Dasar-dasar pemilihan alat terbagi menjadi 7. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan meliputi jenis pemeriksaan, jenis spesimen, volume spesimen, dan jumlah pemeriksaan. Yang kedua, fasilitas yang tersedia. Fasilitas yang tersedia seperti luasnya ruangan, fasilitas listrik, dan air yang ada, serta tingkat kelembapan dan suhu ruangan. Yang ketiga, tenaga yang ada. Perlu dipertimbangkan tersedianya tenaga dengan kualifikasi tertentu yang dapat mengoperasikan alat yang akan dibeli. Yang keempat, sistem alat. Alat memerlukan perawatan khusus, alat memerlukan kalibrasi setiap kali akan dipakai, atau hanya tiap minggu, atau hanya tiap bulan. Yang kelima, pemasok atau vendor, yaitu orang yang menjual alat. Yang keenam, nilai ekonomis, yaitu seberapa keuntungan yang diperoleh dari investasi yang dilakukan, termasuk di dalamnya biaya operasi alat. Yang ketujuh, terdapat di apartemen kesehatan. Peralatan yang akan dibeli harus sudah terdaftar di apartemen kesehatan dan telah memiliki izin edar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Safrina Delina yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya, pembicara kedua yang akan dibawakan oleh teman kita, Rahimayanti Lubis. Kepada teman kita tersebut, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan dari pembicara yang pertama, pemilihan pemasok atau vendor dan kontraktor. Pemilihan vendor adalah sesuatu yang penting dalam proses bisnis. Langkah-langkah pemilihan vendor. 1. Mengenal pengertian vendor. Vendor adalah dalam rantai supply. Seorang vendor atau penjual ialah perusahaan yang berkontribusi barang-barang atau jasa. Yang kedua, kenali kemampuan teknis. Anda harus memastikan bahwa vendor memiliki kriteria yang cukup mengenai kemampuan teknis. Yang ketiga, jangan hanya berpatokan pada harga. Salah satu kesalahan terbesar dari pemilihan vendor adalah hanya berpatokan pada harga saja. Yang keempat, tentukan tujuan. Sebelum memilih vendor, ada baiknya Anda menentukan terlebih dahulu apa tujuan Anda ketika memakai vendor. Yang kelima, lihatlah lamanya kerjasama. Setiap vendor pastinya punya value yang berbeda. Anda bisa melihat kualitas vendor yang dibutuhkan berdasarkan dengan komitmen dan durasi dari kerjasama tersebut. Yang keenam, cek stabilitas finansial. Stabilitas yang dimaksud berhubungan dengan keuangan vendor. Yang ketujuh, menimbang tingkat risiko. Pengelolaan risiko menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Memang risiko terkadang tidak bisa dihindari, namun ada baiknya kamu meminimalisir risiko supaya kerugian yang terjadi tidak lebih besar. Yang kedelapan, cek track record. Cara yang paling mudah untuk mengetahui kredibilitas adalah dengan melihat track record penjualan sebelumnya. Yang kedelapan, pastikan kemampuan vendor. Sebelum memilih vendor, ada baiknya Anda memberikan informasi mengenai kebutuhan dari perusahaan. Yang kesembilan, cek kebijakan soal repan. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah Anda perlu mempelajari bagaimana detail kebijakan mengenai produk yang berlaku pada perusahaan tersebut. Yang terakhir, pilih vendor yang mudah dihubungi. Dalam vendor manajemen sistem, semua hal yang diperhatikan dengan detail. Bahkan hal sepele seperti vendor harus mudah dihubungi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan dari pembicara kedua, yaitu tentang C, evaluasi alat. 1. Penunjukan tim audit atau mutu internal, yaitu atau AMI. Rektor menetapkan tim auditor kegiatan audit mutu internal atau AMI, laboratorium atau bengkel atau studio atas usul ketua LP3M.
Dua, penyiapan tim AMI lab atau bengkel atau studio, yaitu auditor menyiapkan pelaksanaan AMI laboratorium atau bengkel atau studio. 3, pelaksanaan tim AMI lab atau bengkel atau studio, yaitu auditor melaksanakan AMI laboratorium atau bengkel atau studio atas penugasan rektor sesuai siklus audit. 4, penyusunan laboratorium audit dan permintaan tindakan koreksi atau PTK, yaitu auditor menyusun laporan audit dan PTK berdasarkan data hasil audit, kemudian menyerahkannya kepada Ketua LP3M. 5, analisis data hasil AMI lab atau bengkel atau studio, yaitu tim LP3M menganalisis data-data AMI laboratorium atau bengkel atau studio. 6, laporan pelaksanaan PTK, yaitu laporan pelaksanaan PTK Ketua LP3M melaporkan rangkuman PTK kepada rektor. 7, perbaikan rencana program dan kegiatan lab atau bengkel atau studio, yaitu rektor merekomendasikan tindak lanjut perbaikan mayor dan minor sebagaimana dalam laporan PTK untuk diprioritaskan dalam perencanaan dan kegiatan unit kerja dan program studi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Agnes yang telah membawakan materinya. Mungkin teman-teman semua masih butuh materi yang lain kan? Masih ada, jangan risau. Oke, selanjutnya pembicara keempat, yaitu teman kita Sarhot, yang akan membawakan materi tentang penggunaan dan pemeliharaan alat. Kepada teman kita, dipersilahkan. Yeay! Baiklah, selanjutnya materi kita adalah penggunaan dan pemeliharaan alat. Perlu kita ketahui bahwa pemeliharaan alat itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada preventive maintenance, yaitu perawatan peralatan laboratorium yang dilakukan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kegagalan. Yang kedua yaitu breakdown atau corrective maintenance, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah terjadi kerusakan atau gangguan atau permasalahan untuk memperbaiki alat lab tersebut sehingga dia berfungsi sebagaimana fungsinya masing-masing. Peralatan perlu maintenance karena di sana kita akan melakukan pengontrolan dan kalibrasi, perawatan rutin dan teratur, proses mengecek fungsi, perawatan pencegahan dan perbaikan hendaknya termonitor dan tercatat. Semua proses seharusnya terdokumentasikan. Adapun prosedur melakukan perawatan, yaitu melakukan pencegahan, yang kedua menyimpan alat tersebut, yang ketiga membersihkan alat setelah dipergunakan, yang keempat memelihara agar alat bisa tahan lama, yang selanjutnya memeriksa kondisi peralatan, yang selanjutnya menyetel kembali atau tune up kalibrasi alat, lalu memperbaiki kerusakan ringan bila ada, dan mengganti komponen peralatan lab yang sudah rusak. Adapun manfaat kita melakukan maintenance peralatan, yaitu kita akan menghasilkan pengukuran yang reliable, kita bisa meminimalisir kerusakan, menurunkan biaya perbaikan, mempertahankan produktivitas, mengurangi kelambanan waktu pelaporan hasil tes, dan memperpanjang usia peralatan. Prosedur penggunaan alat laboratorium. Pengelolaan laboratorium harus mengenal dan memahami cara penggunaan semua peralatan dasar yang biasa digunakan dalam laboratorium, serta menerapkan K3 di laboratorium. Aktivitas di laboratorium yang menggunakan bahan kimia tentu tidak lepas dari peralatan yang digunakan, sehingga bahaya hanya disebabkan oleh penanganan bahan yang salah. Namun juga dapat terjadi bahaya fisik dari peralatan yang kita gunakan bila kita tidak berpedoman pada aturan tentang penanganan alat. Adapun cara penggunaan alat, yang pertama yaitu boiling tube. Fungsinya yaitu untuk memanaskan atau mendidihkan zat kimia dalam jumlah sedikit. Cara penggunaannya yaitu kita menjepit boiling tube dengan penjepit kayu saat digunakan untuk memanaskan cairan. Yang kedua,
jangan arahkan ujung yang terbuka ke muka saat dipanaskan. Apabila kita tidak mematuhi aturan cara penggunaannya, maka kemungkinan yang terjadi adalah kita akan tersiram air panas saat proses mendidih terjadi. Yang kedua, kita mungkin akan terkena pecahan. Yang selanjutnya adalah power supply. Fungsinya yaitu sebagai sumber tegangan dan sumber arus listrik. Cara penggunaannya yaitu kita harus menggunakan alas kaki yang kering saat kita menghubungkan stop kontak. Resiko yang mungkin terjadi adalah kita tersengat listrik apabila kita tidak menggunakan alas kaki ataupun kita menggunakan alas kaki yang basah. Yang ketiga adalah Bunsen burner. Fungsinya yaitu digunakan untuk memanaskan zat. Cara penggunaannya yaitu kita pertama membuka tutup sumbunya. Yang kedua menyalakan dengan korek api. Lalu pada saat kita hendak mematikan apinya, kita menutup api dengan tutupnya saat masih menyala. Risiko yang mungkin terjadi adalah kebakaran. Yang selanjutnya adalah evaporating dish. Fungsinya adalah untuk memisahkan zat padat terlarut dalam solusi di atas Bunsen burner. Cara penggunaannya, kita menaruh evaporating dish di atas tripod atau kaki 3. Yang kedua, kita nyalakan pembakar spiritus di bawahnya. Lalu kita memegang penjepit jika mengangkatnya. Hindarkan kontak langsung, karena apabila kita tidak mengikuti cara penggunaannya, kemungkinan adalah kulit kita terbakar saat bersentuhan pada evaporating dish. Yang selanjutnya adalah termometer. Fungsinya yaitu untuk mengukur temperatur. Cara penggunaannya, kita harus memegang ujung pada saat menggunakannya. Yang kedua, masukkan atau tempelkan ujung bawah ke dalam zat yang akan diukur. Yang ketiga, jangan digunakan untuk mengaduk karena bagian bawah yang berisi cairan dinding tipis. Risiko yang mungkin terjadi adalah termometer pecah, lalu merkuri merupakan zat yang beracun. Kemungkinan ini sangat berbahaya bagi kita. Yang selanjutnya adalah galvanometer. Fungsinya adalah untuk mengukur tegangan listrik. Cara penggunaannya, hindari penggunaan melebihi batas ukur. Yang kedua, jangan salah dalam menghubungkan kutubnya. Yang ketiga, hindarkan benturan dan terjatuh. Risiko yang mungkin terjadi adalah rusak karena penggunaan di luar batas ukur. Yang kedua, pecah karena bahan terbuat dari plastik. Yang selanjutnya adalah lensa atau cermin. Fungsinya untuk pembiasan dan pemantulan cahaya. Cara penggunaannya, jepit alat ini pada meja optik dengan alat penjepit. Yang kedua, tempatkan dalam wadah khusus, karena lensa itu mudah pecah. Yang selanjutnya adalah magnet. Fungsinya untuk percobaan induksi listrik. Cara penggunaan, jangan dipanaskan dan dipukul-pukul. Saat menyimpan, kutub-kutubnya harus saling terbalik satu sama lain. Risiko yang mungkin terjadi adalah hilang kemagnetannya. Yang selanjutnya adalah test tube. Fungsinya adalah sebagai wadah mikroorganisme dan bahan-bahan kimia, serta melakukan pengujian. Cara penggunaannya, dipanaskan dahulu dalam gelas kimia yang berisi cairan, lalu dipanaskan dengan pembakar spiritus. Alat ini dipegang dengan penjepit tabung reaksi atau melalui sarung tangan anti panas, agar tangan tidak terkena dampak panas dari proses pembakaran. Risiko yang mungkin terjadi adalah kulit terbakar apabila kita tidak berhati-hati. Yang terakhir adalah Liebig kondensor. Fungsinya untuk mengembunkan uap dalam proses distilasi. Cara penggunaannya, sambungkan dengan tabung distilasi. Yang kedua, alirkan air dari lubang bawah dan keluarkan dari atas. Risiko yang mungkin terjadi adalah pecah. Sekian, saya kembalikan ke moderator.